Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita berjumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Jika tiba-tiba rumahmu banyak cicak, apakah hal ini hanya masalah kebersihan fisik ataukah ada makna lebih dalam yang perlu dipahami? Dalam Islam, keberadaan cicak bisa menjadi pertanda dan pengingat akan beberapa nilai dan ajaran yang penting. Selain itu, cicak juga memberikan pelajaran tentang kesehatan dan keselamatan. Mengingat perintah Rasulullah terkait hewan ini, bagaimana perspektif Islam mengenai keberadaan cicak di rumahmu? Mari kita bahas bersama dalam video ini. Namun sebelumnya, sempatkanlah walau hanya menulis kata sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Baiklah, yang pertama adalah sebagai pengingat kebersihan dan kesucian. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Firman ini menekankan pentingnya kebersihan dalam kehidupan seorang muslim. Kebersihan yang terganggu dengan keberadaan banyak cicak bisa menjadi pengingat untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian rumah. Hadis Imam Muslim juga menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Rumah yang bersih cenderung kurang menarik bagi hewan-hewan seperti cicak, sehingga menjaga kebersihan adalah bagian dari menjaga iman kita. Selain itu, banyak ulama menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan hidup sebagai salah satu cara menjalankan ajaran Islam dengan menjaga rumah tetap bersih dari gangguan hewan seperti cicak. Kita juga menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kebersihan tidak hanya penting untuk kesehatan fisik saja, tetapi juga untuk kesejahteraan spiritual. Rumah yang bersih dan bebas dari gangguan cicak mencerminkan upaya kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah pelajaran tentang kesehatan dan keselamatan. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, dari Aisyah disebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan pembunuhan cicak dan menjelaskan bahwa cicak adalah hewan yang meniup api kepada Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa ada pertimbangan kesehatan dan keselamatan yang mendasari perintah ini. Keberadaan cicak di rumah bisa menimbulkan resiko kesehatan karena cicak diketahui bisa menjadi faktor penyakit dalam kondisi tertentu. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga rumah kita dari hewan yang bisa membahayakan kesehatan kita. Ahli sains juga mendukung pandangan ini dengan menjelaskan bahwa cicak bisa membawa berbagai patogen yang berbahaya bagi manusia. Oleh karena itu, menjaga populasi cicak di rumah tetap terkendali adalah langkah penting untuk memastikan kesehatan dan keselamatan keluarga. Dengan mengikuti perintah Rasulullah dan menjaga kebersihan rumah, kita tidak hanya melindungi diri dari penyakit, tetapi juga menunjukkan kepatuhan terhadap ajaran Islam yang selalu menekankan pentingnya kesehatan dan keselamatan. Yang ketiga adalah hikmah keseimbangan ekosistem. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 2 menyatakan, dan Dia menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukurannya dengan tepat. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup diciptakan dengan tujuan dan takarannya masing-masing. Keberadaan cicak dalam jumlah banyak di rumah bisa menunjukkan adanya ketidakseimbangan ekosistem di rumah tersebut. Ini bisa terjadi karena kurangnya predator alami atau adanya sumber makanan yang berlebih di lingkungan rumah kita. Para ahli ekologi juga menekankan bahwa peningkatan populasi cicak bisa menjadi tanda adanya ketidakseimbangan dalam ekosistem lokal. Dengan memahami dan mengatasi ketidakseimbangan ini, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan seimbang.
Ini juga sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan alam dan tidak merusaknya. Memelihara keseimbangan ekosistem di rumah adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi ini yang harus menjaga amanah Allah. Keempat, tanda kehadiran serangga lain. Menghadapi banyaknya cicak di rumah bisa menjadi indikasi adanya serangga lain yang menjadi sumber makanan bagi cicak tersebut. Hadis dan sains mendukung pandangan ini. Karena cicak dikenal memakan serangga, keberadaan banyak cicak menunjukkan bahwa mungkin ada banyak serangga di rumah yang perlu dikendalikan. Hal ini sebenarnya memiliki keuntungan karena cicak juga membantu mengurangi populasi serangga seperti nyamuk yang bisa menjadi vektor penyakit. Namun jika jumlah cicak sudah terlalu banyak, itu juga bisa menjadi masalah tersendiri. Karena itu menjaga kebersihan rumah dan mengendalikan populasi serangga adalah langkah yang penting. Dengan demikian, kita tidak hanya mengatasi masalah cicak saja, tetapi juga menjaga rumah tetap sehat dan nyaman. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk menjalankan ajaran Islam yang selalu menekankan pentingnya keberhasilan dan kesehatan. Yang kelima adalah tanda adanya gangguan spiritual. Beberapa ahli spiritual dan sufi memandang keberadaan cicak yang berlebihan sebagai pertanda adanya gangguan spiritual atau energi negatif di rumah. Mereka percaya bahwa ketidakseimbangan spiritual bisa tercermin dari kondisi fisik rumah tersebut. Banyaknya cicak ini bisa menjadi pengingat untuk kita agar selalu menjaga kualitas ibadah dan membersihkan rumah kita dengan penuh energi positif dan keberkahan. Selain itu, jika akhir-akhir ini ibadah kita terasa tidak khusyuk, mungkin ada baiknya untuk merenungkan apa ada faktor-faktor eksternal seperti gangguan cicak yang mempengaruhi dengan menjaga kebersihan dan ketertiban rumah serta memperbaiki kualitas ibadah kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan penuh dengan kedamaian spiritual. Ini adalah bagian dari usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menciptakan rumah yang diberkahi. Yang keenam, mengingat kepatuhan terhadap sunnah Rasul, memerintahkan pembunuhan cicak yang bisa diinterpretasikan sebagai kepatuhan terhadap sunnah dalam mengendalikan populasi cicak. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa cicak adalah hewan yang meniup api kepada Nabi Ibrahim, sehingga memerangi cicak menjadi bagian dan tindakan yang dianjurkan. Ini mengingatkan kita untuk selalu mengikuti sunnah Rasul dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal menjaga kebersihan dan kesehatan rumah. Dengan mengikuti sunnah Rasulullah, kita tidak hanya menunjukkan ketaatan tetapi juga menjaga rumah kita dari gangguan hewan yang bisa membahayakan. Menjaga populasi cicak tetap terkendali adalah salah satu cara kita untuk menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh. Ini adalah bentuk kepatuhan kita kepada Rasulullah dan upaya untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Yang ketujuh adalah pengingat ketergantungan pada Allah. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 23 mengingatkan kita, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar beriman. Menghadapi masalah seperti ini, keberadaan cicak berlebih bisa meningkatkan ketergantungan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk solusi dan perlindungan ini adalah pengingat bahwa dalam setiap masalah, termasuk gangguan cicak, kita harus selalu bergantung dan memohon pertolongan kepada Allah. Dengan berdoa dan berusaha mengatasi masalah ini, kita bisa menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah. Ini adalah bagian dari proses spiritual kita untuk selalu ingat bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendaknya. Menjaga rumah tetap bersih dan bebas dari gangguan cicak adalah salah satu cara kita untuk menjalankan amanah Allah dan menunjukkan ketergantungan kita kepadanya dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedelapan adalah pengingat kesadaran lingkungan. Ulama dan ahli sains sama-sama menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Menjaga kebersihan dan keseimbangan ekosistem di rumah termasuk bagaimana kita berinteraksi dengan makhluk hidup lain seperti cicak. Dalam pandangan Islam, kita diajarkan untuk saling menjaga lingkungan dan tidak merusaknya. Ini termasuk mengendalikan populasi cicak agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem rumah.
Dengan menjaga kebersihan dan kesehatan, rumah kita tidak hanya memenuhi kewajiban agama saja, tetapi juga berkontribusi pada kelestarian alam. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai umat Islam untuk menjaga bumi yang telah Allah berikan kepada kita. Menjaga rumah dari gangguan cicak adalah salah satu cara untuk menjalankan amanah ini dengan baik. Yang kesembilan adalah refleksi diri dan perbaikan. Para sufi sering menekankan pentingnya refleksi diri dan perbaikan. Keberadaan cicak berlebih bisa menjadi kesempatan untuk mempertanyakan dan memperbaiki aspek kehidupan atau spiritualitas seseorang. Ini adalah momen untuk merenung apakah ada yang perlu diperbaiki dalam cara kita untuk menjaga rumah dan menjalankan ibadah. Dengan melakukan refleksi diri, kita bisa menentukan area yang perlu diperbaiki dan mengambil langkah untuk meningkatkannya. Ini termasuk menjaga kebersihan rumah dan memastikan bahwa kita hidup sesuai dengan ajaran Islam. Refleksi dan perbaikan diri adalah bagian yang terpenting dari perjalanan spiritual kita untuk menjadi muslim yang lebih baik lagi dan lebih taat. Yang ke-10, kedamaian dan ketenangan. Al-Quran Surah Al-Fat ayat 4 menyatakan, "Dialah yang menenangkan hati orang-orang yang beriman." Dengan ketenangan iman, menciptakan lingkungan rumah yang tenang dan damai, bebas dari gangguan hewan seperti cicak, bisa membantu dalam mencapai ketenangan spiritual. Rumah yang bersih dan tertib mencerminkan ketenangan batin penghuninya. Dengan menjaga rumah tetap bebas dari gangguan cicak, kita bisa menciptakan suasana yang kondusif untuk ibadah dan kehidupan sehari-hari. Ini adalah bagian dari usaha kita untuk mencapai kedamaian dan ketenangan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman. Rumah yang tenang adalah cerminan dari hati yang tenang dan iman yang kuat. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.